Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, terima kasih untuk waktunya, dan saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu mengenai sejarah perkembangan pemikiran filsafat Islam. Sebelumnya kita harus membahas mengenai filsafat ini. Kata filsafat ini berasal dari bahasa Arab falsafah, yang diturunkan dari bahasa Yunani ataupun filosofia. Dari sekian banyak batasan atau definisi tentang filsafat, menurut Ahmad Azhar Bashir pada tahun 1993, agaknya dapat diterima secara umum batasan yang mengatakan bahwa filsafat adalah pemikiran rasional, kritis, sistematis, dan radikal tentang suatu objek. Objek pemikiran kefilsafatan adalah segala yang ada, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Jika yang menjadi objek pemikiran itu adalah Tuhan, maka lahirlah filsafat ketuhanan. Jika yang menjadi objek itu adalah tentang manusia, maka lahirlah filsafat manusia. Begitu juga jika menjadi objek itu apabila alam, maka lahirlah filsafat alam. Pendeknya itu apabila terjadi suatu pemikiran secara rasional, kritis, sistematis, dan radikal terhadap suatu objek, tentunya maka pekerjaan tersebut dapat dikatakan sebagai berpikir filosofis ataupun bercorak filsafat. Dari batasan-batasan filsafat, hal yang paling mendasar adalah adanya pemikiran yang bersifat rasional. Rasionalisme merupakan bentuk rupanya menjadi prasyarat syarat pokok bagi lahirnya pemikiran yang bercorak kefilsafatan. Menurut Harun Nasution pada tahun 1979, pemikiran filosofis masuk ke dalam dunia Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai oleh para pemikir Muslim yang berada di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Filsafat Yunani datang ke daerah-daerah itu dikarenakan adanya ekspansi Alexander yang agung ke timur di abad keempat sebelum Masehi. Politik Alexander menyatukan kebudayaan Yunani dan kebudayaan Persia, meninggalkan warisan di daerah-daerah yang dikuasainya. Hasilnya yaitu munculnya pusat-pusat kebudayaan Yunani di timur. Pemikiran filosofis ini mulai nampak jelas kelihatannya terutama pada masa pemerintahan Abbasiyah. Ketertarikan terhadap pemikiran Yunani berawal dari keinginan umat Islam pada masa itu untuk mempelajari ilmu kedokteran atau ilmu pengobatan model Yunani. Dari perjumpaan itu kemudian berlanjut pada ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, termasuk filsafat. Perhatian kepada filsafat pada tahun 813 itu meningkat pada masa Khalifah Al-Ma'mun, putra dari Harun Ar-Rasyid. Pada masanya banyak ilmuwan yang dikirim ke kerajaan Bizantium untuk mencari manuskrip yang kemudian dibawa ke Baghdad untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Untuk keperluan penerjemahan, Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmah di Baghdad. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kristen dari Hijrah yang bernama dari Hirah yang bernama Hunain ibnu Ishaq. Ia pernah ke Yunani dan belajar bahasa Yunani. Selain menguasai bahasa Arab dan Yunani, Hunain ini juga menguasai bahasa Syriak ataupun bahasa Syriani, yang pada zaman itu bahasa Syriani ini merupakan salah satu bahasa ilmiah. Karya-karya yang diterjemahkan
di dalam bahasa Arab adalah seperti karangan Aristoteles, Plato, dan buku-buku mengenai Neoplatonisme, Platonisme. Di antara filosofis Muslim, sebenarnya bahwa Al-Kindi merupakan, sebelum datangnya seorang filsuf Al-Kindi ini, terlebih dahulu banyak filsuf dari Yunani itu. Namun di dalam Islam sama-sama kita ketahui bahwasanya pada tahun 801 sampai dengan pada tahun 873 Masehi, Al-Kindi merupakan seorang filsuf yang menguasai pada bidang yang pertama, yaitu metafisika, etika, logika, psikologi, astrologi, dan optik, dan lain sebagainya. Kemudian setelah Al-Kindi ini ada filsuf Islam lagi yang bernama Al-Farabi, itu pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Al-Farabi ini menguasai ilmu tentang logika, ilmu alam, politik, teologi, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian di antara filsuf-filsuf yang ada di Islam setelah Al-Farabi yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina ini hampir semua ilmu dikuasainya. Salah satunya yaitu psikologi, matematika, etika, logika, psikologi, antropologi, optik, maupun ilmu alam. Jadi Ibnu Sina ini merupakan hafiz Quran juga. Jadi dia merupakan ahli dalam bidang kedokteran terutamanya. Sedikit menjelaskan, pada awalnya filsafat ini merupakan ilmu pengetahuan luar dan dalam untuk mencapai suatu kebijakan. Mungkin itu penjelasan sedikit sejarah mengenai filsafat di dunia Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.